Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKM Media Ministry. Kebaktian keluarga malam ini akan dilayani oleh Lala, Erika, Rinto di musik dan Meta membantu untuk nyanyian beserta Pendeta Santi dan saya Arlian Rosa yang akan menjadi pelayan firman, yang melayankan firman pada kebaktian ini. Mari kita awali dengan bernyanyi bersama memuji Allah, Dialah yang mulia yang kita puji dan sembah. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena dalam segala pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau terus-menerus menyertai kami. Sebagai sahabat dalam perjalanan yang memberikan kami kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dengan baik. Kami memuji Engkau karena cinta-Mu yang tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Di tengah-tengah segala keterbatasan kami, bahkan kelalaian kami dalam menjalani hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, cinta-Mu tak pernah berhenti, terus mengalir dalam hidup kami. Dan kini malam ini kami telah berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami, boleh mengerjakan tugas-tugas kami pada hari ini, dan itu kembali kami akui sebagai tanda penyertaan-Mu, tanda cinta-Mu dalam hidup kami. Maka kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, sembari memohon biar Engkau berkenan berfirman kepada kami pada malam ini, supaya dengan demikian Tuhan, kami akan dapat mengakhiri hari ini nanti dengan firman yang Engkau berkenan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara Yohanes 14 ayat pertama menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini sebuah pernyataan atau pemahaman Tuhan bahwa Ia tahu bahwa ada kegelisahan dalam hidup beriman. Ada saja hal yang dapat membuat kita merasa was-was, merasa khawatir. Dan barangkali di antara kita, di antara anggota keluarga Allah pada malam, ada juga yang dikhawatirkan. Entah apa. Mari kita meneduhkan hati, mendengar firman Allah, dan mengungkapkan kekhawatiran itu. Mengungkapkan rasa was-was itu, kegelisahan itu kepada Tuhan melalui Mazmur 31. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku. Dan kenalanku kaget melihat aku, orang di jalan pun lari dariku.
Kuasamu ya Tuhan penyelamatku, selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Mari kita berdoa. Tuhan, mohon Engkau menolong kami dalam membaca Alkitab, supaya dengan pertolongan Tuhan, waktu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat masuk menguasai hidup kami. Memberikan kami ketenangan. Menenangkan kegelisahan, kekhawatiran kami. Dan malam ini boleh beristirahat nanti dalam pelukanmu yang selalu nyaman. Pakai hambamu sebagai alat dalam tanganmu. Demi Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia kami memohon. Amin. Keluarga Allah, kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat 14. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, dalam perjalanan hidup beriman sehari-hari, ada saja hal yang dapat membuat kita merasa was-was, merasa khawatir. Rasa was-was ini bisa muncul ketika kita memikirkan misalnya
hal-hal yang berkaitan dengan masa depan yang tidak terlalu jelas bagi kita. Atau ketika kita membicarakan pekerjaan kita sehari-hari. Atau ketika kemelut dalam keluarga sedang terjadi. Atau ketika kesehatan kita tidak baik-baik saja. Atau hal-hal yang lain yang berada di luar kendali kita. Di luar kontrol kita. Ketika hal-hal ini kita hadapi, terkadang muncul tanya di dalam hati kita. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah Tuhan akan benar-benar menolong aku ketika sekarang saya berada dalam keadaan yang aku tidak tahu jalan keluarnya? Aku tidak tahu arahnya, apalagi ujungnya. Keluarga Allah, rasa seperti ini, rasa was-was, khawatir, gelisah, semacam ini pernah juga dialami oleh para murid-murid Yesus. Tuhan Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengalami penderitaan dan bahwa ia akan meninggalkan mereka. Meskipun para murid ini tidak tahu persis apa arti sepenuhnya dari perkataan Yesus itu, apa yang akan terjadi. Tapi mereka merasakan bahwa akan ada sesuatu yang sangat besar, tak menyenangkan, bahkan menakutkan yang akan terjadi bagi Yesus. Dan karena itu hati mereka mulai gelisah. Was-was. Dan Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Sebabnya ia berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan tahu kegelisahan kita. Bahkan ketika kita tidak mengatakannya sekalipun, ia tahu yang ada dalam hati kita. Bahkan sering sekali melampaui yang bisa kita rasakan. Ia tahu kegelisahan kita. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan tidak akan ada masalah kalau engkau bersama-sama dengan aku, kalau engkau percaya kepadaku. Bukan. Ia tak mengatakan tenanglah karena setiap muridku akan mengalami keadaan yang baik-baik saja. Bahwa keadaan akan menjadi semakin baik. Tidak. Atau selalu mudah kalau engkau mengikut aku. Ia tidak mengatakan itu. Ia mengatakan janganlah gelisah hatimu. Jangan biarkan kegelisahan mengendalikan, menguasai hatimu. Hati adalah pusat diri. Hati adalah diri itu sendiri. Kalau Anda mengatakan sakit hati, nunjuk mana? Di sini. Walaupun ini bukan hati sebenarnya. Dada. Tapi sakit hati. Kalau Anda menunjuk aku mana? Ngapa aku? Aku. Hatiku. Janganlah gelisah dirimu secara keseluruhan. Jangan biarkan rasa gelisah mengendalikan yang engkau lakukan atau yang tidak engkau lakukan. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa iman seringkali adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa selalu memilih keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita. Masalah kadang datang tanpa kita undang. Dan memang tidak ada orang yang mau mengundang masalah. Ya, mana ada orang yang mengundang masalah. Masalah datanglah. Tidak ada. Kesulitan datang terkadang tanpa kita rencanakan. Lagi pula tidak ada orang yang merencanakan kesulitan. Tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana merespons masalah, merespons kesulitan, merespons penderitaan yang datang mendera, yang datang menimpa hidup kita. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam ketakutan, mungkin dalam kemarahan. Dan pada saat yang sama kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan.
Walau seolah-olah tidak ada alasan yang masuk di akal untuk tetap percaya. Anda ingat peristiwa ketika Yesus menyuruh Simon Petrus menebarkan jala? Ketika mereka udah pulang dari melaut. Ini para pelaut yang nyuruh tukang kayu. Nggak nyambung, bro. Tidak ada alasan yang masuk di akal untuk menebarkan jala di pagi hari. Dekat pantai pula. Tapi Petrus melakukannya. Dan apa yang terjadi? Ikan yang tak pernah dibayangkan jumlahnya. Kita tidak bisa memilih apa yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Terkadang ada yang datang tanpa kita persiapkan diri dengan baik. Tapi kita tetap bisa memilih apakah membiarkan diri tenggelam dalam persoalan, menjadi marah karena penderitaan, karena tantangan. Dan pada saat yang sama kita tetap dapat memilih untuk tak percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus melanjutkan perkataannya dengan sebuah janji yang sangat indah, saudara-saudara. Ia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di tengah rasa was-was dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi, Yesus mengajak mereka, para murid, melihat rencana Allah yang jauh lebih besar. Yesus berkata bahwa ia sedang pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Artinya hidup di sini bukan akhir segala-galanya. Betul ada masalah, ada persoalan. Tapi ini bukan akhir segala-galanya. Yang sedang dikhawatirkan, yang sedang digelisahkan bukanlah ujung kehidupan. Bukan ujung kehidupan. Karena ada masa depan. Ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masalah situasi kini bukanlah akhir dari segala-galanya. Keluarga Allah, kita sering kehilangan iman karena kita memusatkan perhatian pada persoalan. Pada persoalan. Ingat Maria ketika datang ke kubur Yesus. Yesus sudah ngomong sama dia. Siapa yang kau cari, ibu? Yesus sudah ngomong, dia yang dicari bicara. Dan dia mengatakan, di manakah engkau menaruh? Mengapa? Dikatakan karena ia sedang menangis. Air mata memenuhi matanya. Menggenangi matanya. Secara sederhana, kalau mata kita penuh air mata, kita nggak jelas melihat objek. Air mata adalah simbol dari persoalan. Memang ada orang yang menangis karena terlalu senang, ada karena terharu. Tapi kebanyakan air mata simbol dari penderitaan. Ketika kita memusatkan perhatian pada persoalan, kita sering sekali kehilangan iman. Bahkan ketika yang kita cari, yang kita imani itu ada di depan mata kita. Iman mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Melihat pada janji Tuhan yang memang belum kelihatan sekarang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Memang belum kelihatan. Beriman berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika kita belum mengerti semua yang sedang terjadi. Semua yang sedang kita hadapi. Tuhan tetap bekerja. Nah, meskipun Tuhan sudah menjelaskan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Sudah ada jawaban dari yang mereka tanyakan. Mau kemana engkau? Pergi ke situ. Jelas menyediakan tempat bagimu. Walaupun udah jelas itu, rasa was-was belum juga tuntas teratasi.
Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Dia udah bilang loh, "Aku pergi kepada Bapa." Pertanyaan Thomas ini sangat manusiawi. Ia jujur dalam kebingungannya. Ia tidak pura-pura mengerti. Ya kan ada banyak orang kalau walaupun daripada bilang bego, ya udah gue diam aja lah. Tapi gue aja dia bilang bego lagi. Dia tidak pura-pura mengerti. Dan jawaban Yesus atas pertanyaan kebingungan Thomas itu menjadi salah satu perkataan atau kalimat yang paling terkenal dalam Alkitab. Apa jawabannya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kira semua orang Kristen hafal ayat ini. Pernyataan Yesuslah jalan berarti jaminan bahwa kita akan sampai ke rumah Bapa. Jalannya udah benar. Dia bukan menuntun kita pada jalan. Ia adalah jalan itu sendiri. Pernyataan bahwa Yesus kebenaran berarti apapun yang dikatakan tentang Allah dapat dilihat dalam diri Yesus. Ia adalah jalan yang membuat kita pasti sampai kepada Bapa. Dan apa yang dibicarakan tentang Bapa itu bisa kita lihat dalam diri Yesus. Pernyataan bahwa Yesuslah hidup berarti bahwa keselamatan hanya tersedia atau dialami dalam Yesus. Dia adalah hidup. Hanya dalam Yesuslah tersedia kehidupan yang kekal, yang berlawanan dengan kematian yang kekal. Ketika kita berjalan bersama Yesus, kita sedang berjalan di jalan yang benar. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sedang berjalan menuju hidup yang sejati, hidup yang benar, hidup yang kekal. Sayangnya, banyak orang ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan sebelum ia mengatakan aku percaya. Aku percaya kalau semua jelas. Ini bagaimana, itu bagaimana. Mereka ingin tahu semua jawaban, semua rincian detail, semua langkah di depan. Namun keluarga Allah, iman tidak bekerja dalam cara yang seperti itu. Beriman berarti percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita belum melihat seluruh jalan di depan kita. Percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat seluruh jalan di depan kita. Nah, ketika kita telah memutuskan untuk memilih untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita suatu perkara yang besar. Saya ulangi. Ketika kita telah memutuskan memilih untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita suatu perkara yang besar. Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Artinya, iman bukan hanya menolong kita bertahan dalam kesulitan, tetapi iman juga membuka jalan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi. Iman bukan hanya menolong kita bertahan dalam kesulitan, tetapi iman juga membuka jalan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Keluarga Allah, ketika kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan menolong kita melewati kesulitan demi kesulitan. Dan Tuhan juga mau memakai kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, yaitu mewartakan Injil keselamatan. Hari ini di antara kita, di antara keluarga Allah mungkin ada yang sedang mengalami kegelisahan dalam hatinya. Perasaan was-was. Mungkin ada yang merasa khawatir, was-was dengan masalah keluarga yang sedang dihadapi. Kesulitan ekonomi barangkali. Atau tentang masa depan yang belum jelas.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Jangan biarkan kegelisahan mengendalikan atau menentukan hidupmu. Jangan biarkan kegelisahan, kekhawatiran menentukan yang engkau lakukan atau yang tidak engkau lakukan. Tuhan mengatakan ini bukan karena hidup kita akan selalu mudah, bukan. Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Karena ia tahu bahwa kita bisa memilih untuk tetap percaya kepadanya. Beriman bukan berarti kita tidak pernah takut. Beriman bukan berarti kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita takut. Saya ulangi, beriman bukan berarti kita tidak pernah takut. Beriman berarti kita tetap percaya meskipun kita takut. Beriman berarti kita tetap berjalan bersama Tuhan meskipun kita tidak mengerti seluruh jalan yang kita tempuh di depan. Karena itu, hari ini Tuhan mengundang kita untuk membuat suatu keputusan sederhana tetapi sangat penting. Yaitu apa? Memilih untuk tetap beriman. Memilih percaya bahwa Tuhan akan memegang hidup kita. Memilih percaya bahwa Tuhan akan menuntun jalan kita walaupun kita tidak tahu jalan seperti apa di depan. Memilih percaya bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yaitu mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191 atau juga bisa lihat website dari YKB, ya ada alamatnya di layar Anda, ya di situ ada menu tentang permohonan dukungan doa, silakan tuliskan di sana dan tim YKB, tim doa YKB dengan sukacita akan mendoakan sahabat semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengetahui kegelisahan kami. Rasa khawatir kami dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu kami memang terkadang khawatir. Melewati hari demi hari dalam hidup ini. Karena berbagai hal yang kami belum bisa kendalikan. Belum bisa kami atur. Atau belum jelas bagi kami bagaimana ia harus dikerjakan dan dijalankan. Semakin khawatir ketika itu berhadapan dengan waktu yang semakin sedikit tersedia. Kami bersyukur karena Engkau menolong kami. Mengingatkan kami untuk tak membiarkan kegelisahan itu menguasai kami. Mengendalikan keputusan-keputusan kami. Biarlah hikmat Allah dan pertimbangan-pertimbangan rasional yang telah Engkau berikan kepada kami yang boleh menuntun kami untuk memutuskan apapun. Baik yang akan kami kerjakan maupun yang tidak akan kami kerjakan. Baik yang akan kami katakan maupun yang tidak akan pernah kami katakan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami untuk menentukan semuanya itu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga Allah yang sudah berhimpun di rumah masing-masing pada saat ini. Yang telah beribadah bersama-sama pada malam ini. Lindungilah kami dalam istirahat kami pada malam ini Tuhan. Berikan kami tidur yang dalam, istirahat yang baik. Supaya esok pagi kami boleh bangun kembali dengan semangat, dengan energi yang baru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang mereka tidak tahu jalan keluarnya. Jangan biarkan mereka berkutat pada persoalan itu sendiri Tuhan.
Jangan biarkan mereka menyendiri. Berilah kepada mereka keberanian untuk boleh mencari pertolongan. Baik di gereja Tuhan maupun kepada para profesional. Supaya dengan demikian mereka punya sahabat berjalan. Sahabat berziarah. Sahabat untuk memperbincangkan bersama pergumulan yang sedang dihadapi. Dan karena kami percaya bahwa dalam perjumpaan-perjumpaan itu Tuhan akan bekerja menunjukkan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih atas seluruh kru YKB, atas seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh bekerja, berkarya untuk menyelenggarakan kebaktian keluarga pada malam ini. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam semua yang mereka kerjakan supaya ada sukacita, ada rasa damai di hati mereka karena mereka tahu bahwa bekerja di ladang Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, ketika saat ini kita sedang mengalami kegelisahan dan kecemasan, maka ini adalah saat yang tepat untuk memilih datang kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama berdiri kita menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat hening bagi kita.